Halo, perkenalkan nama saya Adelia Ernata dengan NIM 171134089. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fitur-fitur fonetis dalam OSOP Ngalam, sebuah kajian awal. Dari presentasi ini terdapat beberapa poin presentasi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan terdiri dari 3, yaitu pelafalan fonem secara terbalik, pasangan minimal distribusi bunyi, dan unsur-unsur non-segmental. Poin presentasi yang keempat adalah video. Poin presentasi yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. OSOP Ngalam merupakan ragam bahasa yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat tutur bahasa Jawa di kawasan Kota Malang. Aneka status OSOP Ngalam diposisikan sebagai latar belakang untuk memahami fenomena fonetis yang muncul dari penggunanya. Poin presentasi yang kedua adalah metode penelitian. Terdiri dari yang pertama yaitu penyajian data, kejelasan pelafalan bunyi konsonan, vokal, diftong, dan klaster, kejelasan penggunaan unsur suprasegmental dalam tuturan, topik pertuturan tidak mengandung unsur-unsur pelecehan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua adalah analisis data, terdiri atas identifikasi pola silabel, analisis pasangan distribusi bunyi, analisis fonetis untuk menentukan ciri-ciri suprasegmental. Yang ketiga yaitu penyajian data analisis. Disajikan dengan pemaparan deskriptif dan tabel fitur fonetis. Terdiri atas 3 yaitu pelafalan lekson dengan cara terbalik dari pola bahasa sumber. Yang kedua adalah pasangan minimal distribusi bunyi paralel dan komplementer. Yang ketiga yaitu unsur-unsur non-segmental. Paparan dilengkapi dengan penyajian tabel. Kita masuk kepada poin pembahasan. Poin pembahasan yang pertama 3.1 yaitu pelafalan fonem secara terbalik. Terdiri 3 pola pelafalan terbalik dalam ON. Yang pertama adalah pola satu silabel. Pola satu silabel merupakan pelafalan fonem yang terdiri atas satu silabel. Dengan contoh, wes tolah ker, wales wae, areke kadit itreng. Dengan arti, sudahlah, tenang saja, anaknya tidak tahu. Dari contoh tersebut menggunakan kata slow dibalik menjadi woles. Realisasi tersebut menambahkan font E yang berfungsi sebagai sound filler, terletak di antara dua konsonan S dan L. Silabel tersusun atas KF plus KF plus K. Kemudian pola yang kedua adalah pola dua silabel. Pola dua silabel meliputi jenis-jenis fonem yang terdiri atas dua suku kata. Dengan contoh, ojokmu wes bali yo. Dengan arti, istrimu sudah pulang ya. Dari contoh tersebut, kata bojo
dibalik menjadi ojob. Silabel tersusun atas KF plus KF. Disampaikan oleh Ledford and Johnson bahwa most syllables contain vowels and consonant, yaitu fenomena suku kata yang tersusun atas bunyi vokal dan konsonan merupakan fenomena yang lazim terjadi. Kemudian pola yang ketiga yaitu pola 3 silabel. Dengan contoh, utapes ayas warna hitam. Dengan arti sepatu saya warna hitam. Dari contoh tersebut, kata sepatu dibalik menjadi utapes. Dengan pola silabel KF plus KF plus KF. Direalisasikan menjadi FK plus FK plus FK. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu 3.2, pasangan minimal distribusi bunyi. Dalam ON, pasangan minimal distribusi bunyi terdapat dua jenis, yaitu paralel dan komplementer. Yang pertama, kita akan membahas pasangan minimal distribusi bunyi paralel. Dengan contoh kalimat X. Umak kate ngapo, kok siap ember unyap? Dengan arti, kamu mau ngapain? Kok siap seember air? Y. Kate nyuci utapes urap sam? Dengan arti, mau nyuci sepatu baru, Mas? Berkaitan dengan font N dalam fonem unyap dan font R dalam fonem urap, direalisasikan dalam ON. Font N merupakan konsonan nasal konsonan dan font R adalah konsonan likuida. Kemudian pasangan minimal distribusi bunyi yang kedua adalah komplementer. Dengan contoh X. Ayo dolindek cangar, dilok tinyom. Dengan arti, ayo jalan-jalan ke cangar, ketemu monyet. Y. Jam orip, omil ya Sam. Dengan arti jam berapa? 5 ya Mas. Bunyi O dan C pada kedua contoh direalisasikan fonem O. Keduanya memang direalisasikan secara berbeda, namun merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu O. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, 3.3, yaitu unsur-unsur non-segmental. Intonasi atau nada merupakan unsur non-segmental yang terkuat dalam ON. Intonasi menarik diberi angka 3. Merupakan pemarkah modus kalimat yang dominan digunakan dengan mewujudkan modus kalimat interogatif. Dengan contoh kalimat yaitu X. Kelas umak jam piro se? Jam pituo. Yaitu, kelas kamu jam berapa? Jam 7 ya? Y. Ngapo se? Teori sastra jam 8 ndek gedung D. Dengan arti, kenapa? Teori sastra jam 8 di gedung D. Pemarkah intonasi cenderung menggunakan penutur ON, C, dan A. C dan A merupakan pemarkah metode modus interogatif. Selanjutnya kita masuk kepada poin presentasi yang keempat, yaitu video. Mari kita saksikan bersama-sama.
salam. Welcome to ngomong-ngomong tentang Malang, umak-umak pasti wis gak asing karo basa walian. Bagi sing durung ngerti apa iku basa walian. Jadi di Malang iki ciri khasnya lek ngomong atau kalau berbicara itu ada kata-kata sebagian yang dibalik. Tapi eling, gak kabeh kata iso diwalik. Kenapa aku bahas ini di video? Soalnya aku wong Malang. Cek wong sing gak iso basa Malang, iso ngerti basa Malang. Langsung aja iki bahasa dasar sing tak gawe sehari-hari. Ayas, Uma, Pais, Nuwus, Hamur, Ngalap, Halokes, Ipok, Kadit, Ker, Het, Sam, Sukit, Nakam, Aduk, Nawa, Ewet, Tamales, Oi, Tangames, Nayamul, Kane, Ewul, Kipa, Kera, Tapes, Helum, Sowak, Rudit, Karambes, Uklam, di panganan yono, Lecep, Nowar, Oskap. Nah, saya ini tak contohin susunan kalimatnya. Kayak gini, contoh. Halo, Uma di mana? Hamur rumah dia. Oh, besok jajan. Besok jajan. Ayo, sih. Mending Ayas mau Halokes. Oh iya. Mampir nol aku sam, tak sugui ipok. Nah, saya urusan tak belakang saya. Oke. Pengen nobar. Dewi meneh ning pantai, guys, gak bisa tas. Yang mesti tak nawa ewet mosok kadija. Sukit. Cok. Tak males atas kelulusannya sam. Oh iya. Sun. Selamat. Oh iya. Ya merasa nih. Kali tak. Ayamur. Aku kemarin tuku utak tes anyar enak. Aku kemarin tuku soal anyar. Pesan sih. Awakmu gelem tak tuku ono Oskap ya? Sekarang besar. Oh itu wes. Hal. Umak gelem gak dadi pacar Kadit. Nah, kaya ngono sebagian contoh basa walian arek Malang sing biasa tak gawe sehari-hari. Sajane akeh sih, cuman iki sing dasar-dasar ae. Kayak menawa ana sing kate nambahi, monggo ditulis di komentar. Nuwus. Dari video yang kita saksikan bersama-sama dapat disimpulkan bahwa tidak semua kata dapat dibalik untuk ON. Beberapa contoh kata yang bisa dibalik yaitu bahasa sehari-hari seperti kipa atau apik, umak atau kamu. Dari kata makanan juga bisa dibalik sebagai contoh oskap atau bakso, nowar atau rawon. Kita masuk kepada poin presentasi yang kelima, yaitu kesimpulan. Fonologis Osop Ngalam atau ON sekurang-kurangnya memiliki 3 ciri. Ciri pertama berkaitan dengan cara pelafalan fonem. Penutur ON melafalkan fonem secara terbalik dari pola silabel bahasa asal fonem. Ciri kedua meliputi adanya pasangan-pasangan minimal distribusi bunyi yang meliputi distribusi paralel dan komplementer. Ciri ketiga berkaitan dengan unsur non-segmental yang bersifat distintif. Ciri tersebut menandai kehadiran ON sebagai variasi dari ragam bahasa Jawa standar. Kebahasaan ON memiliki fitur-fitur yang khas. Selanjutnya adalah biografi saya, Adelia Ernata dengan NIM 171134089 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.